Halo teman-teman, kenalin aku Hilda, mahasiswi Universitas Sanata Dharma dari Prodi Psikologi. Hari ini aku mau ngebahas tentang hubungan kualitas tidur dengan memori kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau tanya, di sini ada yang tahu nggak sih arti dari kualitas tidur itu apa dan memori itu apa? Nah, jadi kualitas tidur itu adalah kepuasan seseorang terhadap tidurnya sehingga dia tidak menunjukkan rasa lelah, gelisah, mata panda, kelopak mata yang bengkak, dan lain sebagainya. Sedangkan memori, aku yakin dari kalian pasti tahu memori itu adalah ingatan atau kemampuan seseorang menyimpan atau mempertahankan informasi serta pengalaman masa lalunya pada otak kita. Nah, tapi teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata memori itu dibagi menjadi dua loh? Nah, apa aja sih memori itu? Yang pertama itu ada short term memory, dan yang kedua itu ada long term memory. Nah, ada yang pernah dengar nggak nih istilah-istilah ini dari short term memory dan long term memory? Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mendengar istilah ini, aku kasih tahu ya. Jadi, short term memory atau yang biasa disebut dengan memori jangka pendek adalah jenis memori yang menyimpan informasi dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya sih hanya sekitar beberapa detik atau sampai beberapa menit saja. Misalnya, teman-teman masih ada yang ingat arti kualitas tidur yang aku sebutkan di awal tadi? Nah, kalau teman-teman udah nggak ingat, berarti itu namanya teman-teman mempunyai short term memory atau memori jangka pendek. Sedangkan long term memory itu adalah kebalikan dari memori jangka pendek, yaitu jenis memori yang mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, dari mingguan bahkan bisa seumur hidup loh teman-teman. Misalnya, ada nggak sih dari teman-teman yang masih mengingat peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan saat kalian masih SD? Nah, kalau kalian masih mengingat peristiwa tersebut, berarti teman-teman mempunyai long term memory. Oke, sampai sini teman-teman paham ya apa itu arti kualitas tidur dan apa itu memori serta jenis-jenis memori. Nah, kalau begitu kita lanjut ke pembahasannya. Teman-teman, model kerja penyimpanan memori kita ini berhubungan dengan fase tidur kita yang berkualitas. Tidur merupakan fase kerja otak yang sangat penting untuk terjadinya konsolidasi memori. Konsolidasi memori itu apa sih, Kak? Jadi, konsolidasi memori adalah proses di mana memori yang baru dipelajari diubah menjadi bentuk yang lebih stabil dan dapat diakses dengan lebih mudah. Gangguan tidur ini dapat berpotensi menurunkan daya ingat kita serta perkembangan kognitif kita loh teman-teman. Nah, memori dapat tertata dengan kebiasaan hidup kita yang baik. Salah satunya yaitu dengan memiliki pola tidur yang baik. Gangguan pola tidur ini dapat dipengaruhi dari diri kita sendiri. Misalnya kita belajar hingga larut malam, atau kita kecanduan bermain gadget sampai lupa waktu. Tapi selain hal-hal tersebut, ternyata tidur siang juga dapat berpengaruh pada pola tidur kita di malam hari, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidur siang dalam jangka waktu yang sangat lama, malamnya pasti teman-teman tidak akan mudah merasa mengantuk. Dan akhirnya teman-teman akan begadang, jadinya teman-teman mempunyai pola tidur yang buruk deh. Nah, makanya aku saranin buat teman-teman yang mau tidur siang, itu selama 1-2 jam saja ya teman-teman. Durasi tidur kita yang cukup itu adalah 7-8 jam. Nah, di sini siapa hayo yang masih suka tidur di bawah 7-8 jam, yang tidurnya suka larut-larut malam? Jangan diulangin lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku punya video animasi. Coba teman-teman simak video berikut ini ya.
Nah, gimana teman-teman? Ternyata bukan hanya mempengaruhi memori kita saja, tetapi kurang tidur juga bisa mempengaruhi fokus kita. Seperti video yang sudah teman-teman tonton tadi, seorang murid itu sebenarnya sudah ngantuk berat kan, tapi dia mencoba untuk memperhatikan sang gurunya. Walaupun pada akhirnya murid tersebut tertidur juga seperti teman-temannya yang lain. Nah, teman-teman, kalau kita tidak fokus di dalam kelas karena mengantuk, maka kita tidak bisa mencerna atau memahami apa yang dijelaskan oleh guru kita di kelas. Nah, karena itu nilai akademis kita juga bisa menurun. Pasti teman-teman gak ada yang mau kan nilai akademisnya menurun, dan kita ini masih muda loh. Masa karena pola tidur kita yang buruk, kita jadi mudah pelupa? Nah, jadi saran aku buat teman-teman semua, belajar boleh, itu hal yang wajib malah menurut aku. Main game juga boleh, tetapi semuanya itu harus diberi waktu. Jadi misalnya teman-teman belajar dari pukul 5 sore atau pukul 6 sore hingga pukul 8 malam, dan selanjutnya teman-teman bisa istirahat, entah itu bermain game atau melakukan hal-hal yang menyenangkan yang lainnya, maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu teman-teman wajib tidur supaya besok pagi teman-teman bisa bangun, bisa beraktivitas dengan rasa semangat tanpa ada rasanya lelah atau ngantuk. Oke, segitu saja dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.